Baik, selamat sore. Perkenalkan nama lengkap saya, Silviana Santi, NIM 1803030082. Baik, di sini saya akan mereview buku dengan judul Memolisikan Perbedaan Pendapat, yaitu dalam hal ini yaitu Kontrol Sosial dan Gerakan Anti Globalisasi, karya Luis A. Fernandez. Sebagai tugas ketiga mata kuliah gerakan sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamat. Pembahasannya, untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis baik dari model manajemen yang dinegosiasikan dan gagasan represi. Daripada melihat model yang dinegosiasikan sebagai cara untuk melindungi amandemen pertama dan hak asasi manusia para pemrotes, hal ini berguna untuk mengatur, mengolah, dan menenangkan perselisihan. Ini bukan hanya tentang memberikan keterbukaan yang cukup dalam mengenai pernyataan timbal balik, tujuan dan sarana, sehingga kedua belah pihak dalam hal ini yaitu polisi dan pengunjuk rasa dapat menegosiasikan rencana gerakan yang disepakati bersama. Model negosiasi yang menguntungkan polisi bertindak sebagai bentuk kontrol sosial garis lunak. Informasi yang dikumpulkan melalui proses perizinan tidak hanya memungkinkan polisi untuk merencanakan, dan polisi menjadi bagian dari praktik kerja para penyelenggara gerakan tersebut. Jika diterapkan secara taktis, penyelenggara menjadi komplit dalam menghasilkan aksi protes yang tidak terlalu kontroversial. Efektivitas model negosiasi terbukti dalam pelembagaan protes di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Pada periode tersebut, penyelenggara dari berbagai gerakan, misalnya gerakan anti-nuklir dan perdamaian, dengan sigap mengadopsi model manajemen negosiasi ini. Mereka secara teratur dan rela merundingkan lokasi protes dan mengatur penangkapan secara simbolis. Sudah menjadi hal yang umum untuk pawai dan unjuk rasa untuk menyertakan penjaga perdamaian untuk anggota kelompok pemrotes yang mengawasi kerumunan untuk memastikan keamanan dan kebutuhan dengan perilaku yang telah disepakati sebelumnya. Pengendalian diri yang terinternalisasi ini menghasilkan protes dengan mudah yang ditoleransi oleh negara. Namun, pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an, kelompok yang terkait dengan gerakan anti-globalisasi mulai saat itu menolak negosiasi yang dilakukan polisi dan mengadopsi taktik yang lebih konfrontatif. Beberapa kelompok menggunakan gaya pengorganisasian non-hierarkis dan menghadapi polisi dan menentang sifat gerakan tahun 1980-an yang lebih terlembaga dan pasif. Sebagai hasil dari pergerakan taktis, protes polisi mengembangkan mode kontrol yang lebih canggih yang tidak sepenuhnya represif atau sepenuhnya dinegosiasikan. Sebaliknya, mode saat ini merupakan campuran efektif dari taktik garis keras dan lunak. Dalam hal ini termasuk penggunaan senjata yang tidak mematikan disertai hukum, kode, peraturan, dan strategi hubungan masyarakat yang mencoba untuk mengontrol ruang protes secara langsung dan tidak langsung. Mode kontrol sosial hidup berdampingan untuk memahami bagaimana kontrol sosial dan perbedaan berpendapat beroperasi. Konsep diperluas saat ini dan fokus pada proses individu untuk mendapatkan pandangan yang lebih dekat tentang berbagai praktik kontrol. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi bahwa sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik.
Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feodalisme di Eropa pada abad ke-16, yaitu bertepatan dengan pertumbuhan negara modern dan meningkatnya perhatian untuk memelihara ketertiban sosial. Ketika hubungan mapan dan adat dunia feodal mulai runtuh, sistem otoritas lama semakin rusak. Sarana dan praktik baru untuk konstitusi politik diperlukan, dan demikian konsep baru dapat digunakan untuk memahami konsep kontrol sosial dan polisi muncul pada saat transisi dari feodalisme ke modernitas dan bersumber dari kepedulian terhadap keamanan negara. Maka pembahasan tentang kontrol sosial sejak awal telah dikaitkan dengan keamanan negara. Oleh karena itu, kajian tentang perbedaan pendapat politik harus berpusat pada negara dan menjadikan polisi sebagai titik studi utama. Pendekatan fungsional adalah sudut lain untuk menangani tatanan sosial. Teori klasik ini mengonseptualisasikan masyarakat sebagai organisme dengan banyak bagiannya masing-masing yang berfungsi secara terpisah untuk menyeimbangkan sistem yang lebih besar. Pendukung Talcott Parsons berpendapat bahwa tatanan sosial dilakukan melalui serangkaian sistem interaksionalisme yang mencakup sistem kepribadian dan budaya. Untuk kaum fungsionalisme sendiri, tatanan sosial dipertahankan melalui toleransi terhadap gangguan sosial, khususnya ketika gangguan tersebut memiliki peran fungsional dalam masyarakat, peran fungsional dalam masyarakat. Konflik adalah teori kontrol sosial yang berdasar dari analisis Marxis. Teori konflik melihat kontrol sosial terutama sebagai dominasi kelas. Artinya, ia menolak gagasan bahwa hukum dirancang untuk melindungi hak-hak semua anggota masyarakat tertentu. Sebaliknya, para pendukung berpendapat bahwa hukum dan kepentingan kelas dominan atau homogenik mendorong kontrol sosial pada tingkat moral dari hukum. Peran polisi dan hukum menjadi beban di mana mereka memaksa tatanan sosial untuk menguntungkan mereka yang berada di puncak hierarki sosial. Seperti teori pembabelan, kekuasaan memainkan peran penting dalam menjelaskan kontrol sosial. Sebuah benang merah mengalir melalui banyak literatur sosiologi tentang kontrol sosial seperti pertimbangan praktek formal dan informan. Sementara di sisi lain, menganalisis bahwa masing-masing bidang secara terpisah, pada kenyataannya mereka bersama-sama menjalin struktur dari kontrol sosial perbedaan pendapat. Misalnya, kampanye media yang dilancarkan polisi pada bulan sebelum protes terungkap bersamaan dengan revisi kode kota yang bertujuan untuk mengatur pengunjuk rasa. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum menetapkan ruang fisik sebagai tempat aksi secara bersamaan dalam upaya untuk mengurangi dampak perbedaan pendapat. Meskipun beragam kelompok berkumpul di protes ini, anarkisme adalah filosofi dasar gerakan ini. Bagi orang awam atau media, anarki berarti tingkah laku manusia yang tidak bisa diatur di luar batasan hukum. Sangat dipengaruhi oleh karya Thomas Hobbes tahun 1991, pandangan ini menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya egois dan termotivasi terutama oleh kepentingan pribadi. Karena sifatnya, manusia membutuhkan kontrak sosial, seperangkat aturan yang akan melindungi kita dari satu sama lain, dan dalam hal ini yaitu pemerintah atau penguasa.
Pemerintah dan penguasa di sini menjadi pelindung dan pelaksana yang dipercayakan dari aturan ini. Ahli teori anarkis melukiskan gambar yang berbeda. Manusia secara inheren kooperatif, mereka menghargai kebebasan, otonomi, dan pemerintah sendiri di atas segalanya. Dalam pandangan ini, kaum anarkis bekerja menuju dua tujuan umum, yaitu yang pertama, mereka ingin membongkar institusi hierarkis yang menindas. Yang kedua, mereka ingin mengganti lembaga-lembaga itu dengan versi organik, horizontal, dan kooperatif berdasarkan otonomi, soliter, asosiasi sukarela, gotong royong, dan aksi langsung. Seterusnya, sementara gerakan anti globalisasi tidak selalu secara eksplisit anarkis. Memang ada bagian-bagian yang memegang otonomi, asosiasi sukarela, dan bantuan timbal balik sebagai nilai-nilai sentral seperti yang terlihat dalam gaya dasar organisasi gerakan tersebut. Untuk memastikan solidaritas, para aktivis diminta menghormati dan tidak secara terbuka mengkritik pengunjuk rasa yang memilih taktik berbeda dari mereka. Otonomi dan solidaritas, bukan koordinasi dan hierarki, adalah prinsip yang membimbing. Sejalan dengan pergantian asosiasi sukarela, para aktivis juga bernegosiasi dan mengembangkan kesepakatan tentang bagaimana bekerja sama di jalanan. Misalnya, selama protes di Setley WTO pada tahun 1999, kelompok-kelompok yang bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan bersama sebelum mulai protes. Kelompok dan individu yang berpartisipasi secara bebas setuju untuk menahan diri dari kekerasan fisik atau verbal, dan tidak membawa senjata, serta tidak membawa atau menggunakan obat-obatan terlarang atau alkohol, dan tidak untuk menghancurkan properti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.